Kalau kita lagi nonton film era 90-an yang suka memperlihatkan pemandangan ibu kota Jakarta pada saat itu, seperti film Sidul Anak Betawi, Mandra Gate, dan lainnya, biasanya kita akan melihat pemandangan ibu kota Jakarta yang masih lancar-lancar aja, dan tidak memiliki kemacetan yang parah seperti zaman sekarang. Selain dari jalanan ibu kota yang masih dibilang lancar pada zaman itu, biasanya di film tersebut juga menunjukkan bis yang sangat ikonik di era 90-an dan sampai awal 2000-an. Yang mana bus-bus tersebut memiliki dua lantai dan mempunyai bentuk yang sangat ikonik dan beda dari lainnya. Bus apa itu? Ya, bus itu adalah bis tingkat. Bus tingkat ini digunakan pertama kali oleh PPD atau Perum Pengangkutan Jakarta yang beroperasi di era 90-an. Dan pada saat itu PPD punya bus tingkat buatan Leyland dari Inggris yang langsung diimpor dari Inggris ke Indonesia atau CBU. Bus tingkat yang memiliki merek ini sebenarnya bus bekas yang sudah pernah dipakai di negara Inggris dan baru diekspor setelah negara Inggris ingin mengganti bus tingkat dengan model lainnya. Dan karena negara Indonesia itu adalah negara yang berkembang, makanya negara ini sangat senang bisa membeli armada bus tingkat bekas dari negara Inggris dengan harga yang murah. Karena untuk zaman itu ini adalah solusi transportasi massal yang terlihat canggih dan efisien, yang mana penumpang yang ditampung di satu bus bisa lebih banyak, dan kapasitasnya juga sudah pasti bisa 2 kali lipat dari bus biasa. Dan selain dari kapasitasnya yang bisa 2 kali lipat, anak-anak sekolah pada zaman itu juga senang banget naik bus ini dan duduk di lantai 2. Karena mereka bisa melihat langit Jakarta yang masih lumayan biru waktu itu, dan bisa melihat pemandangan kota Jakarta dari ketinggian bis tingkat. Dan momen melihat pemandangan dari lantai 2 bis tingkat ini, saya sebagai anak era 90-an awal pernah mengalami momen menaiki bis ini yang masih beroperasi pada saat itu, dan duduk di lantai 2 sambil memandangi jalanan ibu kota. Emang nyatanya naik di bus tingkat ini kita rasanya seperti sedang rekreasi mengelilingi ibu kota. Padahal sebenarnya kita sedang menuju ke kantor atau pulang ke rumah tapi sambil menikmati pemandangan di lantai 2. Dan bagi anak era 90-an awal pasti punya kenangan yang indah dan memorable banget dengan bis tingkat ini. Iya kan? Kemudian kita masuk ke era 2000-an, yang mana di era ini kita sudah mulai jarang lihat bis tingkat ini berada di jalanan ibu kota pada saat itu. Dan satu persatu bis tingkat ini sudah mulai menghilang dan gak kembali lagi ke rute jalan yang biasa dia lewati. Tapi kenapa bisa begitu? Tentu aja ini semua karena masalah efisiensi, yang mana bis tingkat itu besar, berat, dan boros bahan bakar. Dan setiap kali bus tingkat ini jalan untuk mengejar trayekannya, tentu aja bus ini membutuhkan mesin yang berkapasitas cc lebih besar dan yang pasti boros BBM. Ditambah setelah krisis moneter yang membuat harga bensin ataupun solar semakin mahal, ini membuat banyak pengusaha bus sudah mulai mengganti bus tingkat 2 ini yang boros menjadi bus biasa yang lebih irit. Selain itu, manuver bus tingkat 2 ini juga susah banget. Bayangin aja bis segede itu harus putar balik di tikungan sempit atau masuk ke gang terminal yang padat. Dan ini tentu aja ngebuat bis tingkat ini sering kesangkut kabel listrik di jalan. Dan ngebuat si supir bus menjadi lebih capek saat mengendari bus ini karena harus ekstra hati-hati saat menjalankan bus ini. Kemudian aksesibilitas penumpang di era 2000-an juga sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah, yang mana kalau mau naik bus tingkat harus menggunakan tangga untuk ke lantai 2-nya. Dan untuk anak muda sih masalah ini masih oke-oke aja, tapi buat orang tua, penyandang disabilitas, ibu hamil, atau yang bawa banyak barang, hal itu adalah mimpi buruk buat mereka. Dan karena hal ini juga bus ini sudah dianggap kurang layak buat beroperasi lagi pada saat itu. Karena bagi pemerintahan di era 2000-an awal, konsep transportasi publik itu harus inklusif, dan semua orang harus bisa naik tanpa kesulitan walaupun sudah tua, disabilitas, atau membawa banyak barang. Kemudian keamanan dan regulasi di era modern juga makin mempersulit bus tingkat ini untuk tetap berada di jalanan ibu kota pada saat itu, yang mana pada era 2000-an awal ada banyak regulasi soal keamanan kendaraan umum yang sudah mulai diterapkan. Dan bus tingkat yang usianya udah mulai tua dan usang ini makin sulit lolos uji layak pada era-era ini. Karena biasanya bus tingkat yang sudah tua itu biasanya sudah memiliki kerusakan di bagian rem, suspensi, sampai struktur bodinya. Dan dengan hal-hal itu juga lah yang membuat bus-bus tingkat ini semakin tidak layak untuk beroperasi ke jalan raya lagi. Karena kebanyakan bus tingkat yang beredar pada era itu usianya udah di atas 20-30 tahun. Dan secara teknis ini sudah sangat tua untuk kendaraan operasional harian atau untuk angkutan penumpang. Kemudian selanjutnya, perubahan transportasi ibu kota juga membuat bus-bus tingkat ini hilang dari peredaran jalan raya ibu kota, yang mana pada era 2000-an awal, Jakarta mulai pelan-pelan ngebangun sistem transportasi yang lebih modern. Ada yang namanya Transjakarta dan sekarang ada MRT dan LRT. Karena sekarang Jakarta sudah masuk ke era modernisasi, makanya fokus dari transportasinya juga udah berubah, yang mana efisiensi dan terintegrasi adalah fokus utama bagi kota-kota modernisasi Jakarta ini. Lalu pertanyaan lainnya adalah, dari banyaknya bus-bus tingkat yang beroperasi di jalanan ibu kota Jakarta pada saat itu, kemana perginya bus-bus tingkat ini? Apakah semuanya diloakin dan dihancurin gitu aja? Sayangnya jawabannya iya.
Banyak dari bus-bus tingkat ini bodinya dijual kiloan, mesinnya dibongkar, spare partnya dipretelin satu-satu. Walaupun ada beberapa yang disumbangkan untuk ke museum seperti di Museum Transportasi Taman Mini, tapi tetap aja, hampir 90% bus tingkat era 90-an ini sudah tidak bisa kita temukan karena sudah dihancurkan dan diloakan. Tapi walaupun kita sebagai anak era 90-an merasa sedih karena sudah nggak ada lagi bus-bus tingkat ini di jalan Jakarta, kita sekarang bisa bernostalgia dengan bus tingkat ini dengan bus-bus baru yang modern yang dikeluarkan oleh Transjakarta. Yang mana Transjakarta sudah menghidupkan kembali bus tingkat ini. Tapi peruntukannya untuk wisata aja, bukan buat transportasi reguler harian seperti di era 90-an seperti dahulu. Selain dari Transjakarta, ada juga bis tingkat yang bernama City Tour yang bisa menjadi tempat nostalgia buat generasi 90-an. Yang mana kalau anak generasi 90-an yang dulu biasanya naik bus tingkat ini ditemani oleh orang tua untuk keliling kota, sekarang kalian bisa gantian menemani anak-anak kalian dengan bus tingkat ini untuk mengelilingi jalanan Jakarta. Dan menceritakan betapa serunya naik bus tingkat ini kalau duduk di lantai 2. Jadi begitulah alasannya kenapa bus tingkat sudah menghilang dari jalan raya Jakarta. Walaupun bus tingkat era 90-an ini udah nggak ada lagi, bahkan kita udah susah banget nemunya lagi, tapi kita harus ingat satu hal. Di masa itu, ini adalah kebanggaan ibu kota Jakarta dan menjadi salah satu simbol kemajuan transportasi pada masanya. Walaupun memang sayangnya bus-bus yang menjadi sejarah ini sudah banyak dihancurkan, tapi masih ada sedikit sejarah yang masih kita bisa lihat di beberapa museum transportasi yang ada di Indonesia. Tapi seandainya jika pemerintah masih bisa mempertahankan bus-bus tingkat yang berada di era 90-an itu untuk menjadi bus pariwisata untuk saat ini tentu aja membuat kenangan yang bisa dirasakan dan diceritakan dari generasi ke generasi. Karena kalau kita anak era 90-an dan menaiki bus yang terasa mirip dan sama seperti yang kita naiki di era kita masih kecil, ini tentu aja akan menjadi nilai lebih tersendiri untuk bis-bis tersebut. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian punya kenangan dan memori indah dengan bus-bus tingkat ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.